Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Krisnogo Sosro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Ki Ageng Gajah Suro setelah melihat berkibarnya bendera Gulo Klopo, Ki Ageng Gajah Suro merasa tidak berdaya. Ia teringat akan perjuangannya ketika membela Demak di samudera luas untuk memerangi penjajah Portugis. Ia merasa tidak berdaya karena bendera Gulo Klopo merupakan bendera kebangsaan tanah airnya. Untuk itu ia bertekad untuk tidak melawan Demak. Dan bagaimanapun caranya, ia tidak ingin berperang dengan Demak. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Sesaat kemudian kembali Gajah Suro mandangi bendera Gulo Klopo yang melambai kepadanya. Saat kemudian dilayangkan pandangannya pada seluruh anak buahnya yang berbaris teratur di belakangnya dalam gelar Dirodo Meto. Tiba-tiba Gajah Suro mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Mimpin pasukan Demak yang rupa-rupanya cukup bijaksana dan tidak berbuat sesuatu. Ketika ia menyaksikan Gajah Suro sedang berunding dengan bawahannya, juga mengangkat tangan kanannya untuk menjawab isyarat Gajah Suro. Sekali lagi Gajah Suro mandang kepada barisannya. Kemudian ia berkata kepada Wonomerto, "Sepeninggalku, perintahkan pasukan ini mengundurkan diri, Paman. Aku percayakan Banyu Biru dalam kebijaksanaan Paman selama aku pergi. Aku juga minta agar Adi Maiso Jenar sudi menjadi pelindung daerah yang tak berarti ini. Aku titipkan Aryo kepadamu," lanjut Gajah Suro kepada Maiso Jenar. Kemudian sehabis mengucapkan kata-kata itu, Gajah Suro menarik kekang kudanya yang kemudian berlari dengan kencangnya menuju ke arah pasukan dari Demak. Melihat Gajah Suro telah datang seorang diri, pemimpin pasukan dari Demak itu pun segera menyongsongnya bersama dua orang pengawalnya. Melihat Ki Ageng Gajah Suro pergi seorang diri ke arah pasukan-pasukan dari Demak, Aryo terkejut. Untuk beberapa saat ia diam kebingungan, tapi setelah ingatannya berjalan kembali, ia berteriak memanggil. Untunglah bahwa Maiso Jenar cepat bertindak menangkap kendali kuda Aryo yang hampir berlari memburu. Sambil memanggil-manggil ayahnya, Aryo meronta-ronta, memukul-mukul tangan Maiso Jenar yang memegangi kendali kudanya itu. Wonomerto memandangi Aryo dengan dada yang sesak. Perlahan-lahan ia mendekati anak itu dan menghibur sebisa-bisanya. Namun untuk beberapa saat Aryo masih saja berusaha untuk melepaskan tangan Maiso Jenar dan berteriak-teriak sejadi-jadinya. Sebenarnya bukan saja Aryo yang menjadi bingung dan meronta-ronta, tetapi segenap hati Laskar Banyu Biru menjadi bingung dan meronta-ronta pula. Bahkan kemudian terdengarlah suara bergumam yang semakin lama semakin keras. Bantaran dan Saungrono nampak menjadi gelisah. Sedang Pandan Kuning yang tak dapat menahan diri lagi berteriak nyaring, "Apakah artinya ini semua, Kakang Wonomerto?" Wonomerto dapat mengerti semuanya itu. Dapat mengerti kenapa seluruh Laskar Banyu Biru menjadi gelisah dan bingung. Karena itu segera ia mengangkat tangannya
untuk menenangkan keadaan, sedang tangannya yang lain mengacungkan pusaka Kyai Bancak tinggi-tinggi sebagai suatu pernyataan bahwa ia telah mendapatkan wewenang atas nama Arya Saloka untuk memimpin daerah Perdikan Banyu Biru. Sementara itu keributan agak dapat ditenangkan, tetapi hati Laskar Banyu Biru itu sama sekali tak dapat ditenangkan. Mereka dengan darah yang bergelora melihat Ki Ageng Gajah Suro berlari di atas kudanya, menemui pemimpin pasukan dari Demak yang datang menyongsongnya. Apalagi beberapa saat kemudian seluruh Laskar Banyu Biru yang berada di lereng Bukit Telomoyo itu menyaksikan dengan jelas bahwa pemimpin mereka, Ki Ageng Gajah Suro, pergi meninggalkan mereka bersama-sama dengan pemimpin pasukan dari Demak itu, yang sebentar kemudian memberi aba-aba pada seluruh prajurit Demak untuk menarik gelar Garuda Nglayang menjadi suatu barisan tidak dalam gelar perang. Rasa-rasanya Laskar Banyu Biru itu hampir meledak ketika mereka menyadari bahwa pemimpin mereka telah pergi menyertai pasukan dari Demak yang menurut anggapan mereka tidak lebih dari seorang tawanan. Dalam keadaan yang demikian, segera Wonomerto membalikkan kudanya dan merasa perlu untuk memberi penjelasan. Segera dengan isyarat tangan ia memanggil segenap pimpinan kelompok dalam kesatuan Laskar Banyu Biru. Anak-anakku Laskar Banyu Biru yang setia kepada pemimpinnya, atas nama kekuasaan yang telah diserahkan kepada Arya Saloka, aku perintahkan kepadamu untuk tetap tenang dan setelah ini menarik kembali seluruh laskar kita. Penjelasan mengenai hal ini akan aku berikan kemudian, kata Wonomerto. Mendengar keterangan singkat dari seorang kepercayaan Gajah Suro itu, beberapa orang menjadi ribut, sedang beberapa orang lagi menjadi kebingungan. Tetapi bagaimanapun Laskar Banyu Biru adalah laskar yang patuh dan setia, sehingga bagaimanapun terjadi pergolakan di dalam dada, namun mereka harus mentaati perintah pemimpin mereka atau yang dikuasakan. Dan sekarang ternyata Wonomerto yang memegang pusaka Kyai Bancak itu berbicara atas nama pemimpin tanah Perdikan Banyu Biru. Karena itu tak seorang pun yang berani melanggar perintahnya. Panjawi yang sebenarnya sama sekali tidak rela melepaskan Gajah Suro menjadi gemetar tubuhnya. Wajahnya jadi sebentar merah dan sebentar kemudian memutih, pucat hampir seperti mayat. Giginya terdengar gemertak dan pengertian perasaan yang bercampur aduk antara marah, kecewa, dan bingung. Tetapi juga kesadaran dan pengertian bahwa apa yang dikatakan Gajah Suro adalah benar. Sementara itu iring-iringan pasukan Demak itu berjalan terus semakin jauh, meninggalkan kepulan debu putih yang segera lenyap di sapu angin pegunungan. Bentar kemudian pasukan yang membawa Ki Ageng Gajah Suro lenyap sedikit demi sedikit di tikungan, seperti ditelan oleh anak pegunungan yang menonjol di hadapan Laskar Banyu Biru itu. Bersama dengan lenyapnya pasukan Demak dari pemandangan mereka, terdengarlah Arya Saloka terisak-isak. Wonomerto segera mendekatinya dan kembali mencoba menenangkan Arya yang meskipun berusaha menahan tangisnya. Tapi akhirnya air matanya terurai mengalir melihat hal itu. Hati Penjawi semakin bergelora. Meskipun ia sadar bahwa tak ada yang dapat dilakukan Arya. Marilah kita pulang, kata Wonomerto lembut. Dengan masih terisak Arya menggelengkan kepalanya. Pulanglah Arya, sambung Maiso Jenar. Bukankah ayahmu telah berpesan supaya kau menuruti nasihat kakekmu Wonomerto? Arya memandang Maiso Jenar dengan mata merah yang basah, seolah-olah ia ingin menanyakan mengapa Maiso Jenar tidak berbuat sesuatu untuk menyelamatkan ayahnya. Tidakkah paman pulang ke Banyu Biru? Tanya Arya di sela-sela isaknya. Pasti Arya, jawab Maiso Jenar. Aku akan pulang ke Banyu Biru, tapi berjalanlah dahulu.
aku segera akan menyusul. Sekali lagi Arya memandang kepada Maesa Jenar dengan penuh pertanyaan. Tapi sejenak kemudian ia pun menjadi agak tenang. Bersama-sama dengan Wonomerta, Panjawi dan seluruh laskar Banyu Biru, Arya berjalan kembali ke Banyu Biru kecuali Maesa Jenar. Kepada Wonomerta, Panjawi dan Arya Saloka, Maesa Jenar minta izin untuk tinggal sebentar dan kemudian akan segera menyusul kembali. Sepeninggal pasukan Banyu Biru, Maesa Jenar mengendarai kudanya perlahan-lahan di sepanjang lereng-lereng bukit. Rasanya ada sesuatu yang tidak menenteramkan hatinya. Firasatnya yang agak tajam menangkap sesuatu yang tidak wajar akan terjadi. Beberapa saat kemudian Maesa Jenar muncul di sebelah bukit yang menghalangi pandangannya. Dan kembali tampak debu berhamburan jauh di bawah kakinya. Itulah iring-iringan pasukan dari Demak. Tanpa disengaja, kudanya dilarikan agak cepat ke arah yang sama dengan pasukan itu. Jaraknya semakin lama semakin dekat. Tetapi apabila jarak itu sudah terlalu dekat, maka mungkinkan orang-orang Demak itu dapat melihatnya, sehingga segera ia menghentikan kudanya dan berdiri di tempat yang agak tersembunyi. Tetapi ketika sudah agak jauh dari Banyu Biru, tiba-tiba darah Maesa Jenar tersirat. Ketika melihat di lereng-lereng bukit di sebelah jalan yang dilewati pasukan Demak itu, nampak bintik-bintik yang bergerak-gerak. Ia menjadi curiga dan dengan penuh perhatian dicobanya untuk mengetahui apakah sebenarnya yang nampak bergerak-gerak itu. Maesa Jenar menjadi semakin terperanjat ketika ia yakin bahwa bintik-bintik yang bergerak-gerak itu adalah manusia-manusia yang bersenjata. Tapi sebelum sempat ia berbuat sesuatu, orang-orang bersenjata yang bergerak-gerak di lereng bukit di sekitar jalan itu telah mulai dengan sebuah serangan yang melanda seperti air pasang. Inilah gelar Samudra Rob yang menyerang gelombang demi gelombang dengan jumlah pasukan yang besar. Dari jarak yang agak jauh, Maesa Jenar melihat iring-iringan pasukan Demak itu berhenti. Dan sebentar kemudian ia melihat gerakan yang cepat dari pasukan itu menjadi sebuah gelar gedong minep. Ini agak aneh bagi Maesa Jenar, mengapa pasukan dari Demak itu mengambil gelar yang sebenarnya kurang menguntungkan untuk melawan gelar Samudra Rob. Tetapi terlintaslah dalam benak Maesa Jenar bahwa di dalam pasukan dari Demak itu ada seorang yang akan dibawa menghadap kepada Sultan Demak. Jadi pastilah bahwa pemimpin pasukan penyerang itu berusaha untuk membebaskan Gajah Suro. Mendapat pikiran yang demikian, dada Maesa Jenar menjadi sesak. Tetapi sementara itu ia tidak dapat berbuat sesuatu. Dalam hati Maesa Jenar tersimpullah suatu tafsiran bahwa ini adalah suatu kesengajaan dari pihak-pihak yang ingin melihat suasana Banyu Biru menjadi semakin keruh. Ternyata bahwa mereka telah menyiapkan pasukan untuk bermacam-macam kemungkinan dan kepentingan. Di lembah di bawah lereng-lereng Bukit Telomoyo segera terjadi suatu pertarungan yang sengit. Gelar Samudra Rob itu bagai gelombang menghantam pasukan dari Demak yang berada dalam kedudukan yang kurang menguntungkan. Hal ini rupanya kemudian disadari bahayanya. Maka dengan suatu gerakan melingkar, pasukan Demak yang terlatih baik itu mengubah gelarnya menjadi seolah-olah suatu permainan yang selalu bergerak-gerak. Dudukan mereka nampaknya menjadi sangat lemah di bagian depan sehingga banyak lubang pertahanan yang dengan mudahnya disusupi oleh penyerang, tetapi tidaklah demikian sebenarnya. Melihat perubahan itu, Maesa Jenar yang hanya dapat melihat dari jauh menarik napas lega, seolah-olah ialah pemimpin pasukan dari Demak itu, dan segera nampak bahwa pasukan penyerang itu tidak banyak dapat berbuat melawan satu pasukan yang teratur baik dan terdiri dari orang-orang pilihan. Pasukan Demak itu telah mengubah gelarnya menjadi gelar Jurang Growoh, gelar yang dapat menampung beberapa pun banyaknya air yang mengalir melandanya.
Meskipun serangan-serangan lawannya itu seolah-olah dengan mudah dapat menyusup ke dalam gelar pasukan Demak, tetapi demikian gelombang itu masuk. Demikian gelombang itu dibinasakan oleh pasukan-pasukan yang justru berada di garis kedua dan ketiga. Tapi karena jumlah penyerang-penyerang itu sedemikian banyaknya, maka pertempuran itu pun berlangsung dengan hebatnya. Maiso Jenar melihat pertempuran itu tanpa bergerak dari punggung kudanya, seolah-olah ia terpaku di atasnya. Meskipun hatinya bergelora hebat, ia hanya dapat menekan dadanya dengan tangannya. Sebab dalam kedudukannya yang sekarang tidaklah mungkin ia turut campur. Tiba-tiba tanpa disengaja mata Maiso Jenar merayap ke atas bukit kecil di sebelah lembah, di mana pertempuran yang hebat itu terjadi. Di sana dilihatnya beberapa bayangan yang ternyata adalah orang-orang berkuda. Cepat pikiran Maiso Jenar bekerja dan ia dapat mengambil kesimpulan bahwa orang-orang itu pastilah dalang dari keributan ini. Karena itu ia bermaksud untuk mengetahui siapakah kiranya yang berdiri di atas bukit kecil itu. Mendapat pikiran itu, terus saja Maiso Jenar memutar kudanya dan dengan mengambil jalan melingkar. Ia menuju ke arah bukit kecil di mana orang-orang yang dicurigainya itu berada. Dengan hati-hati ia berusaha untuk mendekati orang itu dari arah belakang. Maka setelah Maiso Jenar berhasil mencapai bukit kecil itu, ia segera turun dari kudanya dan menambatkannya pada sebatang pohon dengan ikatan yang tidak begitu keras, supaya apabila setiap saat diperlukan tidak terlalu sukar baginya untuk melepaskan tali itu. Dengan hati-hati sekali ia merangkak naik dan selalu berusaha untuk melindungi dirinya dengan batang-batang pohon dan daun-daun yang rimbun. Bahkan kadang-kadang ia memilih jalan menyusur tebing-tebing yang curam agar tidak menarik perhatian. Di atas bukit itu ternyata beberapa orang berkuda yang dengan seksama mengikuti jalannya pertempuran di lembah. Maiso Jenar yang dengan sangat hati-hati berhasil mendekati mereka, segera mengenal siapakah mereka itu. Pada saat Maiso Jenar mengetahui orang-orang yang berkuda itu, rasanya dirinya seperti terlempar ke dalam sebuah khayalan yang sangat menakutkan dan sukar untuk dipercaya. Karena itu jantungnya terasa seperti berdentam-dentam tak karuan. Cepat ia berusaha menguasai diri dan mengatur pernapasan untuk menenangkan dirinya. Meskipun demikian ia menjadi gemetar juga. Untunglah bahwa Maiso Jenar adalah orang yang cukup berpengalaman, sehingga apa yang dilakukan bukanlah pencetusan perasaannya belaka, tetapi juga hasil dari pemikirannya yang masak. Karena itu meskipun di hadapannya berdiri tokoh-tokoh yang seolah-olah merupakan kejadian yang hanya dapat terjadi di dalam mimpi, namun ia tetap dapat mempergunakan pikirannya dengan baik. Orang-orang berkuda itu adalah deretan dari tokoh-tokoh yang dikenalnya sebagai tokoh-tokoh golongan hitam yang cukup tangguh. Di antaranya adalah Lowoijo dan Padas Gunung yang rupanya telah sembuh, Pasang Uling dari Rawa Pening, suami istri Simorudro, Joko Soko dari Nusa Kambangan, dan yang lebih mengejutkan hati Maiso Jenar adalah hadirnya Lembu Soro bersama-sama dengan mereka. Dengan demikian maka apa yang terjadi di Banyu Biru seolah-olah kini menjadi terang benderang baginya. Berkumpulnya tokoh-tokoh itu adalah suatu petunjuk yang jelas. Karena itu setelah ia mendapat kesimpulan dari peristiwa yang tak tersangka itu, otaknya pun segera bekerja keras. Yang harus diusahakan pertama-tama adalah menarik pasukan-pasukan yang menyerang pasukan dari Demak itu. Sudah itu entahlah apa yang akan terjadi dengan dirinya. Menilik tata tempat mereka berada, Maiso Jenar dapat mengambil kesimpulan bahwa Lembu Soro yang berada di tempat paling depan adalah orang yang paling berkepentingan dengan pertempuran itu. Sedang menurut perhitungan Maiso Jenar, laskar yang paling banyak dari para penyerang itu adalah laskar Lembu Soro. Sekali lagi Maiso Jenar melayangkan pandangannya ke lembah yang semakin samar dilapisi debu yang mengepul tinggi.
Tapi dengan jelas ia dapat menyaksikan pertempuran yang semakin dahsyat. Laskar penyerang itu kemudian hampir kehilangan pegangan, sehingga serangannya sudah mengarah ke gelar-geladik Nebo. Melihat hal itu, maka Maesa Jenar merasa perlu untuk segera bertindak, sebelum korban semakin banyak yang jatuh. Bagi Lembu Soro dan orang-orang seperti Lowo Ijo dan sebagainya, banyaknya korban tidak merupakan soal, yang penting adalah maksud mereka tercapai. Setelah berpikir berulang kali dan menimbang untung ruginya, Maesa Jenar memutuskan untuk mengambil jalan yang sangat berbahaya, sebab sudah tidak ada pilihan lain baginya kecuali menempuh bahaya itu. Dengan lebih berhati-hati lagi, Maesa Jenar merangkak semakin dekat dengan orang-orang berkuda. Untung mereka terlalu asik menyaksikan pertempuran di lembah, sehingga kehadiran Maesa Jenar sama sekali tak mereka ketahui. Maka dengan suatu gerakan yang cepat sekali, seperti harimau yang menerkam mangsanya, Maesa Jenar sambil menggeram melompati Lembu Soro yang sama sekali tidak menduganya. Karena itu ia sama sekali tidak bersiaga, ia tidak dapat berbuat sesuatu. Segera Maesa Jenar mendekapnya, dan karena dorongan kekuatan loncatannya, maka Maesa Jenar telah mendorong Lembu Soro sehingga keduanya jatuh berguling dari atas kuda. Maesa Jenar yang telah memperhitungkan setiap gerakannya dengan seksama, segera dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Sebaliknya Lembu Soro menjadi bingung, dan untuk beberapa saat ia seperti kehilangan pikirannya. Lembu Soro menjadi sadar ketika lengan Maesa Jenar yang kuat telah melingkari lehernya. Cepat tangan kanannya bergerak meraba hulu kerisnya yang terselip di lambung. Tapi ia menjadi terkejut ketika keris itu sudah tidak ada. Ketika Lembu Soro berusaha untuk mencapai tangkai pedangnya, tiba-tiba terasa ujung sebuah senjata tajam melekat di punggungnya. Taulah ia sekarang bahwa orang yang mendorongnya telah berhasil pula menghunus kerisnya. Segera Lembu Soro menggigil karena marah, matanya merah, menyala, dan napasnya mengalir bertambah cepat. Orang gila manakah yang telah melakukan pekerjaan terkutuk ini? Kata Lembu Soro sambil menggeram. Sementara itu orang yang lain menyaksikan kejadian yang hanya sekejap itu menjadi tertegun. Saat mereka pun menjadi kebingungan dan tidak tahu apa yang dilakukan. Kemudian terdengarlah Maesa Jenar menjawab. "Akulah Maesa Jenar, kau orang Pandhanaran," desis Lembu Soro semakin marah. Tapi ia tidak dapat berbuat apapun sebab setiap ia bergerak, keris yang menempel di punggungnya itu terasa semakin menekan. "Ya," jawab Maesa Jenar singkat. "Aku sudah menduga bahwa kau tidak berani berlaku sebagai seorang jantan," sambung Lembu Soro. "Aku hanya dapat berlaku jantan terhadap orang jantan pula," jawab Maesa Jenar. "Kau kira aku tidak mampu membunuhmu kalau kau menyerang aku berhadapan?" kata Lembu Soro hampir berteriak. "Aku tidak peduli, tapi membinasakan kakak kandung dengan caramu itu adalah bukan laku seorang jantan. Kau bermaksud membinasakan pasukan Demak itu dengan harapan Gajah Soro yang tertuduh berbuat khianat dengan menipu dan kemudian menjebak. Apakah itu laku seorang jantan?" "Aku sedang berusaha membebaskannya," jawab Lembu Soro.